Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberi kesempatan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas kita kirimkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat kelak beliau sudi kiranya untuk memberi syafaat kepada kita, amin ya rabbal alamin. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita meluangkan sedikit waktu yang telah Allah anugerahi kepada kita untuk menggali petunjuk yang telah Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi salah satu sebab diturunkannya rahmat serta berkahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Insyaallah di siang hari ini kita masih akan membahas Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ayat ini masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-12, yang mana pada ayat sebelumnya ada beberapa poin yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah di ayat sebelumnya Allah menyeru kepada kita untuk tidak mudah menaruh sangka atau berprasangka terhadap sesuatu yang mana yang kita sangka itu belum jelas. Kenapa Allah melarang kita untuk banyak berprasangka itu? Karena pada umumnya ketika kita suka berprasangka terhadap sesuatu, itu akan mengakibatkan kegelisahan di dalam pikiran. Kemudian kita takut dalam menghadapi kenyataan. Padahal apa yang kita sangka, apa yang kita duga belum tentu terjadi. Nah, poin yang kedua di ayat sebelumnya, Allah juga melarang kita untuk mencari-cari kesalahan dari teman sejawat kita atau mencari-cari kesalahan dari saudara-saudara kita dan menggali atau mengumbar-umbar kekurangan yang ia miliki. Nah, di ayat ini, yaitu ayat ke-13, Allah mengingatkan kembali bahwa betapa pentingnya untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan di dalam kehidupan. Karena pada hakikatnya kita manusia ini berasal dari sumber yang satu, meskipun di dalamnya memiliki banyak perbedaan, di antaranya karakteristik, budaya, dan cara kita bersikap dan lain sebagainya. Namun di dalam ayat ini Allah ingin memberi peringatan kepada kita bahwasanya kita ini berasal dari sumber yang satu. Allah memulai ayatnya dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit perbedaan ketika Allah menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhan nas. Jika di dalam Al-Quran Allah menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya Allah menyapa orang-orang yang beriman. Dia lebih spesifik kepada orang-orang yang beriman saja. Akan tetapi ketika kita menemukan ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan redaksi ya ayyuhan nas, artinya adalah wahai seluruh umat manusia, wahai segenap manusia.
Kemudian di ayat ini Allah memulai sapaannya dengan ya ayuhan nas, yang artinya wahai seluruh manusia, wahai umat manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan di dalam tafsirnya, Tafsir Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj, beliau mengungkapkan bahwa kita ini semua diciptakan dari asal yang sama, min aslin wahidin. Kemudian kita juga diciptakan dari diri yang satu, min nafsin wahidatin. Yang selanjutnya kita diciptakan dari ibu yang satu, yaitu Hawa, dan dari bapak yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Oleh sebab itu, Syekh Wahbah Zuhaili mengingatkan, ketika kita menyadari bahwasanya kita berasal dari sumber yang sama, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri di antara sesama kita. Entah itu anugerah yang Allah berikan kepada kita karena harta yang melimpah, atau anugerah yang Allah berikan kepada kita karena jabatan yang sedang naik dan lain sebagainya. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat potret sejarah, ayat ini turun berkenaan dengan pada suatu hari. Ini diuraikan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abi Mulaikah. Beliau berkata, lamma kana yaumal fathi. Jadi setelah peristiwa Fathu Mekah pada waktu itu, raqiya Bilal ala zahril Ka'bah. Jadi Bilal itu naik ke atas Ka'bah. Kemudian setelah Bilal naik ke atas Ka'bah, apa yang dia lakukan? Fa'azzana. Bilal itu mengumandangkan azan. Faqala ba'dun nas, ketika Bilal mengumandangkan azan, sebagian manusia itu ada yang berkata, ahadzal abdul aswadu yu'adzinu ala dhahril Ka'bah. Apakah pantas seorang budak yang hitam dia mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Lalu sebagian orang yang mendengar ungkapan itu, mereka berkata, faqala ba'duhum ayyasfatillahu hadza yughayyiruhu aw yuridillahu syai'an yughayyiruhu fa anzalallahu ayah. Sebagian orang yang lain itu mengatakan, kalau seandainya Allah menghendaki untuk mengubah rupanya si Bilal dari kulitnya yang hitam menjadi putih, menjadi bagus dan sebagainya, maka itu memungkinkan saja. Akan tetapi memang Allah menciptakan Bilal sedemikian rupa. Oleh sebab itu ayat ini turun untuk memberi nasihat kepada umat manusia supaya apa? Supaya tidak mudah merasa sombong, tidak mudah merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ayat ini selanjutnya dilanjutkan dengan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, dan setelah aku menciptakan manusia ini dari seorang ibu dan seorang ayah, kemudian waja'alnakum syu'uba, aku menjadikan mereka berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Pada awalnya kita diciptakan dari seorang ibu dan seorang ayah. Dengan berjalannya waktu terus dan terus, Allah menyebarkan kita di seluruh penjuru dunia. Ada yang di selatan, utara, barat, dan timur dan sebagainya. Dan kemudian karena perbedaan tempat itu, maka muncullah perbedaan-perbedaan lainnya, budaya dan lain sebagainya. Sehingga ujung ayat ini dijelaskan lita'arafu. Untuk apa perbedaan itu? Lita'arafu, supaya kita saling mengenal. Tidak hanya mengenal, akan tetapi juga memahami. Tidak hanya memahami, akan tetapi juga mengerti. Kita mengenal, memahami, mengerti. Kenapa? Karena bisa jadi sesuatu tradisi atau
adat yang berlaku di suatu tempat itu mungkin tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pikiran kita. Oleh karena itu di sini lita'arufu, kita kenali, kita pahami, dan kita mengerti. Karena dalam konsep agama Islam itu tidak pernah melarang umatnya untuk menjalin komunikasi atau interaksi sesama manusia, baik itu non muslim maupun muslim. Islam mempersilahkan dalam hal hubungan muamalah, interaksi sosial. Namun Islam hanya mempunyai prinsip membatasi ketika urusan ubudiyah, ketika urusan ibadah, maka Islam mempunyai prinsip lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami dan bagi kalian adalah amal kalian. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami dan bagi kalian agama kalian. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat ini adalah yang mana tadi dijelaskan semua makhluk di muka bumi ini, manusia itu sama, kedudukannya sama. Meskipun jabatannya tinggi, meskipun hartanya banyak, meskipun dia keturunan bangsawan, itu aslinya sama. Mungkin hanya saja dia mulia di mata manusia, akan tetapi di sisi Allah dia sama derajatnya. Ada orang-orang yang mulia di sisi Allah, disebutkan di sini inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa ini menarik. Takwa ini tidak bisa kita lihat secara lahiriah, tidak bisa kita lihat secara zahir. Kita tidak bisa mengatakan seseorang yang berpakaian menggunakan sarung, kemudian baju kuku, kemudian dia menggunakan songkok, lantas kita mengatakan dia orang yang bertakwa. Tidak. Kita juga tidak bisa mengatakan orang yang mengenakan jubah, kemudian songkok, serban, lantas dia orang yang bertakwa. Tidak. Karena berkenaan dengan ini Rasulullah SAW pernah mengatakan suatu hari, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk ke arah dada. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Artinya bagaimana? Takwa itu letaknya adalah di hati. Sehingga jika kita melihat sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah terkait dengan siapa yang bertakwa di antara kita, ini menarik kita cermati. Dikatakan bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada suwarikum, rupa kalian, rupa kamu, wa amwalikum. Allah juga tidak melihat dari banyaknya harta yang kalian miliki. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah lihat dari kita adalah dari qulubikum, dari hati kita, wa a'malikum, dan dari amal-amal perbuatan kita. Hati dan amal itu saling berkaitan. Kenapa? Karena amal yang kita lakukan itu harus muncul dari hati kita. Karena letaknya niat itu adalah dari hati. Sehingga ketika kita membaca hadis Arba'in An-Nawawi, itu diletakkan pertama hadisnya itu innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung oleh niat. Kemudian kita bertanya, di mana letak niat? Letak niat adalah di hati. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujung daripada ayat ini ditutup dengan innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi dalam urusan ini, dalam urusan takwa ini, itu Allah lebih tahu dan lebih teliti siapa hamba-hambanya yang memang benar-benar bertakwa. Tidak seperti yang kita bicarakan tadi, atau tidak ada barometer kita mengatakan seseorang itu bertakwa. Tidak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil beberapa pelajaran ataupun hikmah dari ayat ke-13 daripada surat Quran, surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini, dan mudah-mudahan kita dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu mudah-mudahan dapat menjemput nikmat, berkah, rahmat
dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.